Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah tuntas panduan resmi program Adiwiyata. Nah, kita akan ubah dokumen yang mungkin kelihatannya ribet ini jadi sebuah petualangan seru yang bisa langsung dijalankan di sekolah kalian. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya sekolah kita bisa jadi juara lingkungan yang diakui secara resmi? Nah, program Adiwiyata inilah jawabannya, dan kita akan cari tahu bareng-bareng. Oke, perjalanannya kita mulai dari sini. Langkah pertamanya tentu saja kita harus kenalan dulu. Apa sih sebenarnya program Adiwiyata itu? Nah, ini dia intinya. Jadi, Adiwiyata itu bukan cuma soal, yuk nanam pohon. Bukan, ini jauh lebih dalam. Ini adalah sebuah inisiatif nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup yang tujuannya itu untuk menciptakan sekolah yang benar-benar peduli dan membudayakan lingkungan sehat. Jadi yang diubah itu ya seluruh budaya sekolahnya, dari kebijakan sampai kebiasaan sehari-hari. Perjalanannya sendiri tuh jelas banget kok. Ada 4 tahap inti. Perencanaan, terus pelaksanaan, lalu ada pemberian penghargaan, dan terakhir pemantauan dan evaluasi. Anggap aja ini peta kita buat ngebahas program ini dari awal sampai akhir. Sip, kita masuk ke tahap pertama. Dan ini bisa dibilang yang paling krusial, bikin rencananya. Di sini kita akan menggambar peta petualangan kita. Kalau kalian lihat di panduan resminya, wah itu ada template perencanaan yang super detail untuk 4 tahun ke depan. Isinya lengkap banget dari kegiatan sampai pendanaannya. Jujur, sekilas mungkin kelihatannya agak bikin pusing ya. Tapi coba kita sederhanain. Sebenarnya serumit apapun tabelnya, intinya cuma 3 pertanyaan simpel ini. Pertama, apa potensi atau kekuatan sekolah kita? Misalnya punya lahan subur. Kedua, apa tantangannya? Contohnya sampah belum dikelola dengan baik. Nah, yang ketiga, dari situ apa kegiatan yang akan kita lakukan? Gampang kan? Misalnya, ya kita bikin program 3R dan pengomposan. Sesimpel itu logikanya. Peta udah jadi, rencana udah ada. Sekarang waktunya petualangan. Kita masuk ke tahap aksi nyata. Aksinya ini bakal fokus ke 5 area utama. Ada apa aja? Pengelolaan sampah, kebersihan dan sanitasi, keanekaragaman hayati, konservasi energi, dan konservasi air. Nah, kelima hal inilah yang jadi jantung dari implementasi Adiwiyata. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, soal kebersihan dan sanitasi. Ini hal dasar tapi penting banget. Pastikan toilet berfungsi baik dan terpisah, ada tempat cuci tangan yang layak, rutin adain kerja bakti, dan jangan lupa basmi jentik nyamuk. Intinya, ciptakan lingkungan yang sehat buat semua. Lanjut, pengelolaan sampah. Nah, di sini kita diajak buat mengubah cara pandang kita soal sampah. Bukan lagi sekedar buang pada tempatnya, tapi lebih dari itu. Sediakan minimal 3 jenis tempat sampah, bikin bank sampah di sekolah, buat aturan buat batasi plastik sekali pakai, dan yang paling keren, olah sampah organik jadi kompos. Sampah jadi berkah kan? Area ketiga, keanekaragaman hayati. Tujuannya adalah membuat halaman sekolah kita jadi lebih hidup. Caranya? Bisa dengan menanam pohon secara rutin, bikin kebun toga atau kebun sayur, dan jangan lupa kasih label di tiap tanaman. Jadi, halaman sekolah bukan cuma tempat main, tapi juga laboratorium alam raksasa. Keempat, kita ngomongin soal energi. Ini soal kebiasaan sehari-hari. Mulai dari pakai peralatan yang hemat energi, memaksimalkan cahaya matahari biar nggak perlu nyalain lampu terus, sampai memantau tagihan listrik bulanan. Kampanye yang dipimpin siswa juga bisa jadi cara seru buat ngajak semua orang hemat energi. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, konservasi air. Di sini, setiap tetes air itu berharga. Kita bisa bikin sistem pemanenan air hujan, bangun lubang biopori, bahkan manfaatin lagi air bekas wudhu buat siram tanaman. Keren kan? Dan tentunya kalau ada keran bocor, harus gerak cepat diperbaiki. Nah, setelah kerja keras merencanakan dan beraksi, sekarang saatnya mencapai puncak. Kita masuk ke tahap penghargaan. Jadi, penghargaannya ini ada tingkatannya, kayak naik level gitu. Mulai dari level sekolah, terus naik ke tingkat kabupaten kota atau provinsi, lanjut ke tingkat nasional, dan puncaknya adalah Adiwiyata Mandiri. Ini adalah jenjang karir bagi sekolah-sekolah peduli lingkungan. Terus gimana cara menilainya? Nah, bobotnya dibagi ke 4 komponen.
Lihat deh, proses pembelajaran, kegiatan partisipatif, dan infrastruktur itu bobotnya sama-sama besar 30%, sementara kebijakan sekolah 10%. Artinya apa? Artinya Adiwiyata ini sangat menekankan pada aksi nyata, keterlibatan semua orang, dan fasilitas yang mendukung, bukan cuma soal dokumen di atas kertas. Oke, penghargaan udah, pengakuan udah. Tapi sebenarnya apa sih imbalan abadi dari semua ini? Kenapa Adiwiyata itu penting banget? Karena pada akhirnya, ini dia intinya. Penghargaan yang sesungguhnya itu bukan sertifikat yang dipajang di dinding, tapi terciptanya sebuah lingkungan belajar yang berkelanjutan, sehat, dan yang paling penting, menginspirasi untuk generasi-generasi setelah kita. Ini adalah warisan yang kita tinggalkan. Program Adiwiyata ini ngasih kita semua alat dan peta untuk jadi pemimpin perubahan di lingkungan kita sendiri. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah sekolah Anda siap untuk memulai perjalanan ini?